Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kasubag Umum dan juga pejabat yang menangani pelayanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul melalui platform Zoom Meeting pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan Rencang Bagor hari ini bertepatan pada tanggal 21 April 2026, yakni bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Untuk itu saya ucapkan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2026. Sedikit kata-kata nih Bapak Ibu untuk memperingati Hari Kartini, yakni warisan terbaik dari Kartini bukan hanya dari surat-suratnya, tetapi semangatnya yang hidup dalam setiap perempuan yang berani memperjuangkan hak dan martabatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Rencang Bagor seri keempat pada hari ini. Untuk kesempatan seri keempat ini, kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah mengangkat topik terkait dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik. Jadi tujuan kami mengadakan forum pada pagi hari ini adalah untuk merefresh dan juga memperkuat pemahaman kita bersama terkait dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggaraan forum konsultasi publik itu merupakan suatu keharusan. Nah, untuk forum konsultasi publik itu sendiri merupakan bentuk penyelenggaraan dialog partisipatif antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan harapan masyarakat, serta merumuskan kebijakan, standar pelayanan, dan evaluasi kepuasan layanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusi pada pagi hari ini dengan penyampaian materi dari Bapak Raditya Gema Justisia. Kepada beliau, Bapak Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Dek Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Eh, Sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkanlah saya pada hari ini mengucapkan turut berduka cita kepada ayahanda saudara kita, Mas Wildan dari Disbuduk Dapil, yaitu Bapak Dr. Harun. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan insya Allah husnul khotimah. Maka untuk beliau marilah kita kirimkan Al-Fatihah bareng-bareng ya. Al-Fatihah. Nggih, matur nuwun. Terus yang kedua, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini bagi ASN perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan semangat Kartini, semoga perempuan ASN perempuan di lingkungan Kabupaten Ngawi tetap berjaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih, langsung mohon nggih. Langsung ke materi. Seperti yang tadi sudah disampaikan dari Dek Disa pada awal tadi,
Jadi terkait eh, oh ya, terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara Rencang Bagor ini. Rencang Bagor ini merupakan suatu inovasi dari kami, bagian organisasi yang inovatornya adalah Desa sendiri. Itu Rencang Bagor itu adalah jadi kayak sarana komunikasi atau diskusi ya terhadap suatu kebijakan yang baik dari pusat maupun dari daerah. Jadi nanti di Rencang Bogor ini diharapkan nanti ada suatu eh, pemahaman gitu dari apa namanya untuk semuanya. Jadi eh, kebijakan apa yang dari pusat maupun dari daerah itu kita bahas atau kita diskusikan di Rencang Bogor ini. Alhamdulillah Rencang Bogor ini sudah memasuki edisi yang keempat dan kebetulan saya pada edisi keempat ini kebetulan saya yang bertugas untuk mengisi dengan mengangkat tema Forum Konsultasi Publik atau FKP. Next. Next, slide kedua. Jadi yang tadi sudah kami sampaikan di awal, kenapa setiap penyelenggara pelayanan itu berkewajiban untuk melaksanakan forum konsultasi publik. Jadi itu latar belakang FKP itu adalah eh, terjadi perubahan paradigma di pelayanan publik. Jadi masyarakat di sini diposisikan sebagai subjek pelayanan yang berperan dan terlibat dalam menciptakan nilai dari pelayanan yang mereka terima. Jadi masyarakat meminta untuk dilibatkan dalam pelayanan yang mereka terima. Nah, bentuk pelibatan masyarakat itu di dalam pelayanan publik itu adalah forum konsultasi publik ini. Next, Dek. Yang berubah. Oh, ini. Suaranya hilang, mohon. Apakah forum konsultasi publik itu mendasar peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2017? Forum konsultasi publik merupakan kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik untuk membahas antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Next. Yang melatar belakangi forum konsultasi publik itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu pada pasal 39 ayat 1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Dan pasal 39 ayat 4, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah
yaitu PP nomor 96 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2017. Forum Konsultasi Publik atau FKP merupakan sebagai proses koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Aspirasi masyarakat menginginkan pelayanan publik berkualitas dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi di awal kita sudah sampaikan, jadi terjadi perubahan paradigma. Di sini masyarakat ingin dilibatkan dalam eh, apa namanya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas seperti itu. Jadi eh, mengingat bahwa forum konsultasi publik itu merupakan amanat dari undang-undang, jadi sifatnya wajib dan unit pelayanan publik harus berkewajiban menyelenggarakan forum konsultasi publik minimal 1 tahun sekali. Oke, next. Nah, tujuan dan manfaat dari forum konsultasi publik yang pertama memperoleh pemahaman hingga solusi, penyelenggara pelayanan dan masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan terkait satu, pembahasan rancangan kebijakan, dua, penerapan kebijakan, tiga, dampak dan evaluasi kebijakan. Terus tujuan dan manfaat yang kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat, kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima. Tujuan dan manfaat yang ketiga, secara umum menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Tujuan dan manfaat yang keempat itu bagi penyelenggara, satu, memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan mulai dari perumusan sampai dampak. Dua, sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik. Tiga, sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan. Terus kemudian tujuan dan manfaat yang kelima bagi publik. Yang pertama, ruang partisipasi masyarakat. Yang kedua, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara pelayanan. Ketiga, memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Yang keempat, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan. Terus yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Next. Terus prinsip dari FKP atau Forum Konsultasi Publik yang pertama, prinsip FKP itu sederhana, artinya mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau. Prinsip yang kedua, partisipatif, artinya melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Prinsip yang ketiga, transparansi, artinya mudah diakses masyarakat. Prinsip yang keempat, keadilan, menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Prinsip yang kelima, akuntabel, hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan prinsip yang keenam, berkelanjutan, FKP harus terus-menerus dilakukan sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan. Next. Eh, Bentuk-bentuk dari FKP itu bisa melalui non tatap muka. FKP kegiatan ini dilakukan untuk menentukan tema FKP yang akan dibahas. Sumber diperoleh dari media komunikasi radio, talkshow, televisi, media sosial, aplikasi online, survei, dan kanal pengaduan SP4N Lapor. Bisa juga melalui tatap muka, eh, dapat dilakukan dalam bentuk FGD, public hearing, lokakarya, dan juga dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Zoom. Next. Eh, ini yang terpenting Bapak Ibu. Jadi pihak-pihak yang terlibat FKP, jadi eh, unit layanan yang menyelenggarakan FKP itu harus ada
enam pihak yang terlibat dalam FKP. Yang pertama adalah penyelenggara layanan, unit yang menyelenggarakan layanan publik. Terus yang kedua, pengguna layanan, masyarakat yang menggunakan layanan pada unit-unit terkait. Terus yang ketiga, stakeholder pelayanan publik, pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara. Terus yang keempat, ahli atau praktisi, individu atau organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Terus yang kelima, organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang bergerak sesuai pada isu berkaitan dengan layanan diberikan. Terus yang keenam, media massa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kita sebagai unit layanan itu ingin menyelenggarakan forum konsultasi publik atau FKP, keenam pihak yang terlibat ini harus ada seperti itu. Next. Ini merupakan tahapan pelaksanaan FKP. Yang pertama pra pelaksanaan. Di sini ada penganggaran. Pra pelaksanaan itu penganggaran. Kenapa kok harus ada penganggaran? Karena ini saya ulangi lagi, ini adalah amanat dari undang-undang. Jadi harus dilakukan, harus diselenggarakan. Unit lain berkewajiban untuk menyelenggarakan FKP. Jadi agar bisa nanti FKP itu terlaksana, diselenggarakan, jadi butuh penganggaran. Itu pada pra pelaksanaan. Terus yang berikutnya pemilihan topik. Bisa public hearing, hasil SKM, rekap pengaduan, penyusunan, dan atau review standar pelayanan. Terus yang kedua, pelaksanaan, eh, diskusi dan dialog dua arah. Terus nanti dari diskusi dan dialog dua arah itu terjadi mufakat. Setelah terjadi mufakat, menyusun berita acara hasil kesepakatan. Kemudian pada saat pelaksanaan itu harus didokumentasikan. Bisa berupa foto, terus nanti ada undangannya, terus ada daftar hadir seperti itu. Terus yang berikutnya pelaporan dan tindak lanjut. Jadi setelah FKP dilaksanakan, unit layanan berkewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan FKP. Nanti template dari laporan FKP setelah acara ini selesai nanti akan di-share di kolom chat oleh Dek Disa. Setelah menyusun laporan pelaksanaan FKP, unit layanan mengirimkan laporan kepada eh, sebelum ke Kementerian Pan-RB itu dikirimkan ke bagian organisasi. Jadi nanti bagian organisasi yang akan mengirimkan laporan FKP bentuknya Kabupaten Ngawi. Jadi laporan FKP Kabupaten Ngawi yang isinya nanti kompilasi dari laporannya jenengan semua. Laporan FKP-nya jenengan semua nanti kami kompilasi, kami jadikan satu, kami kirim ke eh, Kementerian Pan-RB. Yang berikutnya tindak lanjut hasil FKP. Jadi melakukan tindak lanjut dan mengirimkan laporan hasil tindak lanjut. Jadi laporan FKP ini Bapak Ibu itu selain itu amanat dari undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Itu nanti bisa membentuk merupakan salah satu indikator dalam pembentukan indeks pelayanan publik. Nah itu nanti kalau indeks pelayanan publik nanti kita naik, indeks RB kita juga naik dan nanti dampaknya nanti ke TPP. TPP kita kan juga naik seperti itu. Next. Eh, Selanjutnya pra pelaksanaan FKP tadi sudah dijelaskan. Jadi penganggaran, jadi unit penyelenggara pelayanan publik menganggarkan kegiatan pelaksanaan FKP berdasarkan kemampuan penyelenggara pelayanan. Terus yang kedua, pemilihan tema atau topik melalui hasil SKM, hasil public hearing, hasil rekapitulasi pengolahan pengaduan, hasil survei dan media sosial. Terus pemilihan stakeholder dapat dilakukan dengan menyesuaikan dengan tema atau topik yang akan diangkat, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara, kontak dan waktu yang dimiliki stakeholder, jumlah yang menghadiri atau diundang, serta prinsip keterwakilan. Terus yang berikutnya eh, pemilihan narasumber. Narasumber dapat dipilih berdasarkan tema dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terus yang
Terakhir, lokasi dipilih berdasarkan anggaran, tema, jumlah peserta yang akan hadir. Next. Berikutnya pengumpulan data untuk pemilihan tema atau topik FKP. Jadi dalam pemilihan tema atau topik FKP itu bisa melalui yang temanya itu hasil survei kepuasan masyarakat. Nah, mungkin dari eh, hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM itu kita bisa melihat unsur mana sih yang dinilai rendah oleh masyarakat. Nah, itu nanti unsur yang terendah itu yang dinilai masyarakat itu nanti bisa kita jadikan tema atau topik forum konsultasi publik atau FKP. Mungkin masyarakat menilai unsur yang terendah itu dari apa pelayanan kita itu mungkin sarana dan prasarana atau mungkin perilaku petugas atau mungkin persyaratan seperti itu. Terus yang berikutnya bisa melalui pengolahan pengaduan. Datanya yang bisa diperoleh itu mungkin ada kan kita melayani nggih. Kalau kita melayani masyarakat itu kan mungkin ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kita. Jadi mereka mengadu ke ke unit pengelolaan pengaduan masing-masing apa unit pelayanan. Mungkin eh, contoh petugas tidak ramah dan lama, terus mungkin mereka pas apa meminta pelayanan di lokasi itu mereka menggunakan toilet, terus toiletnya mampet seperti itu. Terus yang berikutnya melalui media sosial, bisa Facebook, Instagram atau Twitter dan lain-lain. Mungkin masyarakat ada informasi ada terjadi pungli, terus terjadi petugas tidak ramah atau terjadi pelayanan lama gitu seperti itu. Terus yang berikutnya hasil pemantauan dan evaluasi dan pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi di sini bisa dilihat sarana dan prasarana belum lengkap, petugas kurang sigap, tiga petugas tidak ramah. Ini semua dalam rangka apa namanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan. Oh iya Bapak Ibu, ini menyambung dari FKP ini, nanti kami bagian organisasi akan eh, menyelenggarakan PEKPP Mandiri. Jadi setiap apa namanya setiap unit layanan di lingkungan pemerintah Ngawi itu nanti akan kami nilai penyelenggaraan pelayanannya melalui PEKP Mandiri. Eh, Insya Allah sebentar lagi aplikasinya PKP ini akan segera selesai. Nanti kami undang lagi Bapak Ibu semuanya untuk kami sosialisasikan apa itu PKP Mandiri. Jadi nanti eh, setiap unit pelayanan itu nanti akan kami nilai terkait penyelenggaraan pelayanan publiknya. Terus nanti hasilnya itu nanti akan kami kirimkan ke Kementerian Pan-RB. Terus apa namanya selain PEKP Mandiri, kami nanti juga akan eh, menyelenggarakan eh, penilaian dari ombudsman. Nah, itu nanti untuk lokus penilaian itu nanti yang menentukan adalah ombudsman. Itu nanti mana lokus-lokus yang ditentukan oleh ombudsman itu nanti yang akan kami dampingi untuk eh, apa namanya menyediakan dan memperbaiki dokumen dan sarpras yang ada di tempat layanan. Jadi nanti keduanya baik PKPP Mandiri maupun Ombudsman itu nanti selain mempersiapkan data atau dokumen, itu nanti juga harus mempersiapkan saprasnya di tempat layanan. Jadi tempatnya jenengan bekerja seperti itu. Apakah sudah memadai atau belum? Apa nanti di situ nanti ada ini ada apa? Ada semacam kayak checklist seperti itu nanti eh, yang standarnya seperti apa seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya pelaksanaan FKP itu tadi bisa melalui diskusi, dialog FGD. Dialog yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode seperti dialog interaktif, FGD, dan lain sebagainya. Terus mufakat, perlu adanya mufakat antara penyelenggara dan perwakilan stakeholder sebagai hasil dari proses dialog.
Terus ada berita acara. Berita acara dibuat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat. Terus ada dokumentasi. Pelaksanaan FKP wajib didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai acuan hasil yang telah disepakati serta bahan penyusunan laporan pelaksanaan FKP. Dokumentasi pelaksanaan FKP berupa berita acara, daftar hadir, foto, video, dan dokumentasi lainnya. Next. Nah, ini contoh dari berita acara. Itu nanti secara lengkap nanti template-nya laporan plus berita acara itu nanti data radio juga itu nanti ada di template yang nanti akan di-set di-set setelah acara ini di kolom chat ya. Berita acara berisi identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu penyelesaian, tanda tangan pihak terkait, nomor kontak atau HP, jenis kelamin, dan keterangan perwakilan yang menandatangani berita acara. Jadi eh, ini nanti 6 pihak yang terlibat dalam FKP itu nanti diminta untuk menandatangani berita acara ini setelah acara FKP selesai. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh dari berita acara FKP. Lanjut. Nah, kemudian terkait pelaporan dan tindak lanjut FKP, kita mulai yang pelaporan. Setelah kegiatan selesai, perlu dilakukan pelaporan dalam bentuk dokumen. Dokumen laporan pelaksanaan ini kemudian disampaikan kepada Menteri Pan-RB, CQ, Deputi Pelayan Publik melalui bagian organisasi. Berarti nanti yang sudah kami sampaikan di awal, teman-teman unit pelayanan itu nanti membuat setelah menyelenggarakan FKP itu nanti menyusun laporan forum konsultasi publik masing-masing, terus nanti setelah selesai itu nanti dikirimkan ke bagian organisasi. Nah, nanti bagian organisasi yang nanti akan mengirimkan ke Kementerian Pan-RB. Terus yang berikutnya tindak lanjut, selain membuat laporan, perlu adanya tindak lanjut dapat dilakukan apabila terjadi komitmen yang mengikat antara penyelenggara dan masyarakat yang tertuang dalam berita acara. Terus yang berikutnya penyampaian hasil tindak lanjut. Hasil tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati dapat disampaikan saat pelaksanaan FKP berikutnya atau dipublikasikan secara luas. Jadi penyampaian hasil tindak lanjut itu nanti bisa disampaikan pada saat pelaksanaan FKP berikutnya. Mungkin tahun berikutnya menyelenggarakan FKP, lah itu nanti bisa disampaikan hasil tindak lanjut dari permasalahan yang di FKP-kan sebelumnya seperti itu atau dipublikasikan secara luas bisa melalui website media sosial seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya pasca pelaksanaan FKP. Yang pertama diumumkan, jadi hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Tadi yang kami sampaikan di awal sebelumnya tadi yang dipublikasikan itu atau disampaikan melalui eh, apa namanya FKP yang selanjutnya. Terus yang kedua dilaporkan hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi dan melaporkan kepada Menteri Pan-RB. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen. Terus yang ketiga dipantau tindak lanjutnya. Pimpinan instansi memantau pelaksanaan komitmen perbaikan. Pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP. Terus yang keempat, dilakukan survei kepuasan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk pengawasan dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pasca FKP. Terus yang kelima, dilakukan pelaporan tindak lanjut hasil FKP. Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada Menteri Pan-RB secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti. Lanjut. Nah, ini selain undang amanat kewajiban dari
unit layanan penyelenggaraan FKP itu selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta Permen-Pan RB Nomor 16 Tahun 2017 juga ditambah Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2022 yang berisi instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya seperti kantor wilayah, dinas kecamatan, RSUD, UPT, UPTD dan sebagainya melaksanakan forum konsultasi publik. Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada pimpinan. Penyampaian laporan oleh eh, kementerian, lembaga, dan daerah maksimal setiap tanggal 30 November di tahun berjalan. Jadi eh, kami nanti bagian organisasi sebagai admin instansi daerah, administrasi itu nanti melaporkan, mengirimkan laporan FKP Kabupaten Ngawi ke Kementerian Pan RB setelah mendapatkan laporan FKP dari panjenengan semua. Itu nanti paling lambat tanggal 30 November di tahun berjalan, seperti itu. Terus pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah wajib memantau pelaksanaan dan tindak lanjut FKP. Lanjut. Nah, ini sanksi perangkat daerah atau unit pelayanan publik yang tidak menyelenggarakan FKP itu terdapat pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Unit pelayanan yang tidak menyelenggarakan forum konsultasi publik atau FKP dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jika diabaikan, pimpinan penyelenggara dapat menerima sanksi lebih berat seperti penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga sanksi pidana atau denda. Sanksi yang dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan aturan turunannya adalah yang pertama, teguran tertulis berupa sanksi administratif awal bagi penyelenggara atau pelaksana layanan. Terus yang kedua, sanksi administrasi lain termasuk penurunan gaji, penurunan pangkat, dan pembebasan jabatan. Terus yang ketiga, pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat tidak atas pemerintah sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat. Terus yang keempat, sanksi terkait izin, pembekuan atau pencabutan izin bagi instansi. Yang kelima, kewajiban ganti rugi. Pelaksana layanan dapat diwajibkan membayar ganti rugi. Yang keenam, sanksi pidana atau denda tergantung tingkat pelanggaran. Jadi kewajiban penyelenggaraan FHP ini wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun untuk dialog partisipatif bersama masyarakat. Jadi ini sifatnya wajib nih Bapak Ibu karena ini amanat dari undang-undang. Yuk. Nah, ini highlight terkait peraturan Menteri Pan RB tahun nomor 16 tahun 2017 pasal 2 itu yang pertama kewajiban melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Terus yang kedua hasil dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik. Terus yang ketiga laporan hasil penyelenggaraan FKP disampaikan kepada Menteri Pan RB melalui bagian organisasi. Lanjut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo nanti akan dibuka sesi diskusi. Monggo waktu dan tempat kami kembalikan ke Dek Disa. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Arif untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi terkait dengan FKP, apa itu FKP, kemudian metode dalam FKP, kemudian pihak-pihak yang harus terlibat dalam FKP seperti itu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas terkait dengan penjelasan Pak Adi tadi, bisa langsung on mic atau menuliskan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu sekalian.
Mungkin sembari menunggu ada yang bertanya, dimohon kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diskusi hari ini untuk bisa mengisi presensi dan juga survei yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih. Jajal golek manfaat tempe ora yo. Tempe dari mana kawan kok duitnya tempe dari impor dari duit impor kuwi aslinya dulu makan kan ora baik makatan tempe dari nek kedua negara impor wis tak opo. Monggo Bapak Ibu untuk sesi saat ini yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait mungkin bisa pelaksanaan FKP ataupun laporan FKP seperti apa. Monggo dipersilahkan. Mohon izin Dek Disa kami sampaikan tambahan, saya lupa tadi. Oh iya, untuk terkait PEKPP Mandiri Bapak Ibu itu nanti itu antara baik antara PEKP Mandiri maupun penilaian dari Ombudsman itu sifatnya nanti wajib juga. Itu intinya itu juga amanah dari Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi untuk menindaklanjuti itu kami akan membangun suatu sistem PKPP Mandiri yang sebentar lagi insya Allah nanti akan segera selesai sistemnya pada bulan ini. Itu nanti akan kami sosialisasikan ke jenengan, nanti jenengan diminta untuk mengisi dari apa pertanyaan dan menjawab dari pertanyaan yang ada di sistem itu. Itu nanti eh, hasilnya itu nanti akan kami kirimkan ke Kementerian Pan-RB untuk membentuk suatu indeks pelayanan publik di Kabupaten Ngawi. Itu nanti yang perlu disiapkan itu adalah dokumen dan Sapras. Jadi enggak perlu apa namanya, enggak perlu harus selesai di tahun ini terkait Sapras gitu. Tapi kalau dokumen itu insya Allah bisa diusahakan atau diupayakan. Untuk terkait Sapras itu nggak harus selesai di tahun ini. Mungkin contohnya mungkin di tempatnya jenengan mungkin nggih itu mungkin toiletnya mungkin kurang representatif seperti itu. Kalau memang tahun ini belum bisa untuk apa namanya membuat toilet itu menjadi representatif itu bisa di bertahap seperti itu. Jadi eh, yang penting itu ada usaha untuk memperbaiki itu seperti itu. Nah, itu nanti amanat dari undang-undang itu nanti kita itu terdiri dari 600 unit layanan yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi dari amanat undang-undang itu memerintahkan setiap daerah itu eh, yang menjadi lokus penilaian PEKPP Mandiri itu 50 plus 1. Jadi berapa itu? Ada 300 lebih unit layanan yang akan nanti kami nilai di penilaian PKPP Mandiri. Jadi
mohon untuk bersiap, apa namanya, dimaksimalkan apa yang sudah ada. Nanti eh, kesempatan lebih lanjut nanti akan kami undang jenengan untuk sosialisasi terkait PEKBP Mandiri ini. Oke, mungkin itu Dek Disa. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi terkait informasi PEKPP Mandiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi presensi dan juga survei pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Selain itu, monggo kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin tanya, Oke, monggo Bu. Kak, saya dari DPM PTSP. Di sini ada yang saya tanyakan. Untuk FKP itu, untuk metodenya itu kan bisa bisa tatap muka atau lewat Zoom meeting gitu bisa apa enggak, Ndeh? J. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Monggo Pak Adit bisa langsung menanggapi. Oke, matur nuwun Mbak. Sinten itu yang lumayan lamanya lupa saya, yang ketua pengelola pengaduan DPM PTSP. Itu partner saya Ya, di Mbak Dina. penilaian ombudsman ya. Ya, ini Mas Oke, Adit. ini Mbak, untuk pelaksana FKP itu bisa non tatap muka atau tatap muka. Sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait efisiensi, nggih. Jadi kita diminta Ya. untuk pengurangan eh, pengumpulan massa seperti itu, nggih. Masih kalau ada kegiatan itu kita diminta untuk mengurangi mengumpulkan massa atau secara luring seperti itu ya. Itu FKP bisa dilaksanakan melalui Zoom, Mbak. Zoom meeting. Jadi mulai bisa bisa apa? Bisa seperti ini, seperti kita ini bisa seperti ini. Yang penting nanti di dalamnya itu eh, ada 6 pihak yang terlibat tadi, seperti itu. Terus nanti ada berita acara, undangan, daftar hadir, seperti ya seperti seperti kemarin DPM PTSP kan sudah pernah melaksanakan FKP, gitu. Jadi seperti itu, tapi cuman dilaksanakan melalui Zoom seperti itu aja. Yes, yes. Terima kasih Mas Adit. Nggih, matur nuwun, Mbak. Mohon maaf saya lupa lamanya jenengan. Mbak Dina. Oh iya, Mbak Dina, matur nuwun Mbak Dina. Yes, Mas Adit. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi dan juga template laporan FKP sudah kami bagikan di kolom chat, ya Bapak Ibu sekalian, bisa di-download masing-masing. Ngomong ya. Mungkin ada yang mau perlu didiskusikan Bapak Ibu semuanya dengan tema FKP ini. Jangan bertanya terkait kebijakan WFH ya, nanti di sesi berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, selagi menunggu yang ingin bertanya, kami share untuk barcode SKM nggih, dari bagian organisasi. Monggo kepada Bapak Ibu yang hadir pada diskusi hari ini untuk bisa men-scan barcode yang sudah kami bagikan untuk kemudian diisi pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Terima kasih.
Mohon izin Pak Adit, ini ada yang bertanya dari Kecamatan Karangjati di kolom chat. Maaf izin tanya, yang diundang tokoh masyarakat atau kepala desa. Monggo Pak Adit bisa ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kecamatan Karangjati. Eh, ini kan sehubungan yang menyelenggarakan FKP itu Kecamatan Karangjati, nggih. Seperti itu. Jadi Kecamatan Karangjati itu nanti bertindak selaku penyelenggara layanan. Nah, untuk tokoh masyarakat itu bisa masuk ke pengguna layanan juga bisa, ke ahli praktisi juga bisa, organisasi masyarakat sipil juga bisa. Terkait kepala desa itu nanti bisa masuk ke stakeholder pelayanan publik. Jadi kedua-duanya bisa diundang, Mbak atau Mas. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Adit untuk jawabannya. Mungkin dari Kecamatan Karangjati, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo bisa dikonfirmasi di kolom chat atau bisa langsung on mic. Udah, ya. Ya, makasih pencerahannya. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu ada yang ingin bertanya, bisa men-scan barcode SKM dari kami, bagian organisasi, kemudian dipilih untuk layanan yang diterima, yaitu pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak ada yang ingin bertanya, nggih. Saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu closing statement dari Pak Adit. Monggo Pak Adit bisa disampaikan. Oke, terima kasih Dek Disa untuk closing statement. Mungkin kami eh, mempertegas sekali lagi, nggih. Jadi untuk kegiatan penyelenggaraan forum konsultasi publik itu sifatnya wajib karena itu merupakan amanat dari undang-undang. Jadi setiap unit pelayanan publik itu harus menyelenggarakan forum konsultasi publik sebagai bentuk pelibatan masyarakat di dalam eh, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi eh, itu sifatnya wajib dan unit lain harus melaksanakan itu, dan itu nanti setiap penyelenggaraan FKP itu minimal 1 tahun sekali, seperti itu. Jadi itu apa namanya, sebagai itu nanti FKP itu merupakan salah satu indikator dalam pembentukan indeks pelayanan publik di Kabupaten Ngawi. Kalau nanti indeks pelayanan publik nanti kita naik, nanti indeks reformasi birokrasi kita juga akan naik dan nanti akan berdampak ke TPP kita seperti itu. Mungkin itu Dek Disa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit untuk closing statement.
statementnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adit bahwa forum konsultasi publik ini merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun, seperti itu. Untuk kemudian dilaporkan kepada kami dan akan kami sampaikan di bulan November di tahun berjalan, seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya. Izin untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada eh, program Rencang Bagor seri keempat dengan topik penyelenggaraan forum konsultasi publik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Untuk materi sudah kami share di kolom chat, bisa di-download masing-masing dan jangan lupa untuk mengisi presensi. Terima kasih. Udah ya, aku live ya. Gak apa-apa, live. Gak apa-apa. Aku live sekarang gak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Kartini.